Halo sahabat Betsaida, terima kasih atas kepercayaannya. Semua pertanyaan Anda sudah kami tampung dan begitu banyak pertanyaannya. Dan perkenalkan nama saya Dr. Arta Latif, spesialis mata, akan menjawab semua pertanyaan Anda. Dari semua pertanyaan tersebut, sudah kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan masing-masing kasus. Ya, saya sekarang akan menjawab pertanyaan mengenai kasus glaukoma. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana ada seorang anak terkena glaukoma, dikatakan karena efek samping penggunaan obat tetes mata yang terus-menerus secara menahun, dan kemudian sekarang penglihatannya jadi tidak bagus. Padahal tidak ada riwayat keturunan di glaukoma di keluarganya, dan juga tidak ada diabetes. Oke, jadi begini. Glaukoma itu bisa terjadi dari bayi baru lahir hingga usia lanjut. Bisa murni terjadi berdiri sendiri, bisa juga karena pengaruh yang lainnya. Dalam hal ini penggunaan obat-obatan tertentu. Salah satu dari golongan obat yang banyak menyebabkan glaukoma adalah penggunaan golongan obat steroid yang penggunaannya berlangsung lama, kronis. Karena pada penggunaan steroid yang lama itu bisa mengakibatkan gangguan aliran cairan humoroqueus atau cairan dalam bola mata, sehingga dia numpuk di dalam bola mata tersebut karena alirannya terganggu. Karena numpuk, jadi tekanan bola mata meninggi. Khusus untuk sahabat Betsaida dimanapun Anda, tolong saya ingatkan sekali lagi, jangan membeli obat tetes mata sembarangan. Saya akan sebut namanya bukan untuk menjelekkan obat tersebut, karena obat tersebut sudah terbukti banyak menolong orang, tapi penggunaan yang tidak tepat obat tersebut bisa menyebabkan komplikasi yang lain. Salah satunya adalah glaukoma. Yang paling banyak dibeli secara sembarangan dan dipakai sendiri tanpa rekomendasi resep dokter adalah cendositrol. Obat cendositrol ini memang termasuk obat yang mujarab. Karena apa? Dia ada 3 antibiotik dan 1 steroid di dalamnya. Sehingga banyak digunakan untuk mengatasi berbagai macam keluhan mata merah. Karena dia punya steroid yang cukup kuat di situ. Tapi karena penggunaan berlebihan dan tidak terkontrol bisa menimbulkan katarak dan glaukoma. Hal itu yang terjadi pada kasus yang ditanyakan. Nah, kalau sudah terkena glaukoma, terlebih efek samping obat, itu mesti hati-hati. Karena penanganan yang tidak seksama, loss of control, jadi kontrol yang tidak teratur, pemantauan yang tidak teratur, atau kadang-kadang ada juga menganggap remeh, itu bisa berujung kepada kebutaan. Hati-hati. Nah, glaukoma itu berlangsung seumur hidup. Jadi bila sudah didiagnosis glaukoma, terlebih bila kerusakan sarafnya sudah sedemikian rupa, itu mesti hati-hati. Jangan lupa kontrol berkala. Dalam hal ini, bila sudah terjadi kerusakan saraf, maka tidak akan bisa dipulihkan lagi daerah yang rusak tersebut. Saat ini teknologinya masih terbatas sampai sini. Memang berdasarkan penemuan terbaru, ada kemungkinan di masa depan untuk membantu memulihkan saraf mata yang rusak. Tapi ini masih dalam trial, belum resmi. Jadi masih dalam uji coba. Jadi dengan kondisi sekarang, kalau sudah terjadi kerusakan saraf mata pada pasien glaukoma, tolong hati-hati. Lebih terkendali, lebih terjaga. Jangan lupa kontrol teratur ke dokter matanya agar glaukomanya itu terkontrol. Pasien glaukoma itu agak-agak mirip dengan pasien diabetes. Maksudnya begini, orang dengan diabetes kalau nggak terkontrol itu bisa berakibat kemana-mana, bisa semakin parah kondisinya.
Bisa gangguan ginjal, bisa gangguan pembuluh darah, gangguan imunitas, bisa masalah di jantung, bisa di retina, bisa kemana-mana. Tapi kalau diabetesnya terkontrol dengan baik, maka bisa dia hidup layaknya seperti orang yang tidak diabetes. Tapi perlu pemantauan dan jangan lupa ada pengendalian diri, ada rambu-rambunya yang mesti dia ketahui mana yang boleh, mana yang tidak. Sama seperti glaukoma. Kalau dia sudah terkena glaukoma, kalau dia bisa menjaga diri dalam rambu-rambu batasan yang sudah ditentukan, rambu-rambu batasan ini baru bisa diketahui pada saat pemeriksaan. Pada saat ditegakkan ini benar glaukoma atau tidak, derajat keparahannya sampai mana, luas kerusakan dan hilangnya lapang pandang udah sampai mana, baru bisa kita beritahu boleh A, B, C, tidak boleh D, E, F. Rambu-rambu ini penting. Kalau masih dalam rambu-rambu itu, diharapkan sampai usia lanjut bisa menjalani hidup seperti orang lainnya. Bagi mereka yang sudah kehilangan lapang pandang sedemikian rupa, sehingga membutuhkan alat bantu, seperti kasus low vision, jangan khawatir, terus berusaha, karena tidak sedikit pasien glaukoma yang sudah lumayan berkurang luas lapang pandangnya masih bisa menjalani hidupnya. Tentunya dengan modifikasi, tentunya dengan penyesuaian. Tapi yang penting adalah kontrol teratur, itu penting sekali. Nah, pada keluarga glaukoma, maksudnya begini, bila ada salah satu di keluarga sahabat Bethsaida yang benar didiagnosis ini sudah pasti glaukoma, maka sangat disarankan semua turunan langsungnya itu cek ke dokter mata untuk screening glaukoma. Kapan screening itu dilakukan? Setidaknya masuk usia 30-an. Jadi misalnya ada bapak atau ibu diagnosis glaukoma, maka sebaiknya semua anak-anaknya dicek masuk umur 30-an. Seperti itu satu. Kemudian untuk yang diabetes, tidak semua pasien diabetes akan berakhir menjadi glaukoma. Jadi tidak semua diabetes pasti jadi glaukoma. Umumnya itu terjadi kalau komplikasi retinopati diabetiknya sudah parah. Sudah banyak terjadi perdarahan di retina di sana sini, sudah banyak pecah pembuluh darah, dan sudah masuk derajat yang moderate severe atau severe, baru dia bisa berlanjut ke glaukoma. Itu pun tidak semua pasien. Jadi tidak bisa dipukul rata kalau ada turunan diabetes pasti jadi glaukoma, tidak juga. Tidak juga bisa dipukul rata kalau saya punya riwayat turunan glaukoma pasti saya glaukoma, tidak juga. Tapi sebaiknya periksakan jadi ketahuan memang iya atau tidak. Seperti itu. Ya, demikian jawaban atas semua pertanyaan Anda semua. Bila Anda menyukainya, silahkan jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau ada saran, pesan, komentar, atau ada pertanyaan lanjutan, jangan lupa diisi di komen di bagian bawah ini. Jangan lupa diisi. Sampai jumpa di video berikutnya.